Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan kembali belajar matematika. Untuk materinya kita sudah memasuki materi yang baru ya anak-anak semua. Sebelumnya kita belajar FPB dan juga KPK. Kali ini kita akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Masih bersama Bu Dede ya. Oke, kita akan mulai dari nomor 1, yaitu pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, di sini kita mengenal terlebih dahulu alat ukur panjang. Sebetulnya ada banyak sekali anak-anak untuk alat ukur panjang ini. Di sini Ibu hanya mengenalkan 3 jenis, ada penggaris, kemudian meteran gulung, dan juga meteran pita. Nah, kenapa Ibu hanya mengenalkan sedikit gitu ya? Karena kita hanya akan belajar satuan yang ada di sini nih, satuan panjang baku yaitu meter, sentimeter, milimeter. Nah, kedepannya kita akan belajar lagi tentang satuan panjang yang lebih banyak. Nah, ini adalah satuan panjang yang baku. Adapun yang tidak baku seperti jengkal, kemudian hasta, langkah yang sudah kalian pelajari sebelumnya di kelas 3 dan kelas 2 ya. Nah, kali ini kita belajar tentang satuan panjang baku. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan belajar tentang cara pembulatan hasil pengukuran panjang menggunakan penggaris ya anak-anak. Untuk satuannya yaitu sentimeter dan milimeter. Nah, sebelum kita melakukan pembulatan, kita lihat dulu aturannya. Di sini ada aturan pembulatan. Yang pertama, jika kelebihan panjangnya 5 mm atau lebih, maka dibulatkan ke atas menjadi 1 cm atau ini disebut dengan pembulatan ke atas. Kemudian aturan pembulatan yang kedua, jika kelebihan panjangnya kurang dari 5 mm, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0 cm atau disebut dengan pembulatan ke bawah. Jadi kata kuncinya di sini ya anak-anak. 5 mm, jika dia 5 mm atau lebih dibulatkan ke atas, jika dia kurang dari 5 mm maka dibulatkan ke bawah. Itu diingat-ingat ya. Sekarang kita akan lihat contohnya. Nah, di sini Ibu ada contoh mengukur pensil ya. Nah, pensil ini setelah diukur panjangnya adalah 5 cm, kemudian ada lebihnya 2 mm. Maka kita tuliskan panjang pensilnya adalah 5 cm 2 mm. Nah, di sana ada kelebihan panjang. Kelebihan panjangnya adalah 2 mm. Nah, ingat ya tadi 2 mm ini kurang dari 5. Sehingga kita akan bulatkan ke bawah menjadi 0 cm. Jadi, panjang pensil dibulatkan ke sentimeter terdekat menjadi 5 cm ya. Karena 5 ditambah 0 sama dengan 5. Jadi panjang pensil setelah dibulatkan menjadi 5 cm. Nah, ini contohnya. Selanjutnya silakan kalian kerjakan ya. Ini ada latihannya. Kalian cari benda-benda di sekitar kalian yang bisa kalian ukur menggunakan penggaris. Setelah itu kalian tuliskan hasil pengukurannya pada tabel ini ya. Jangan lupa dituliskan nama bendanya. Kemudian hasil pengukuran yang kalian lakukan itu berapa, termasuk dengan milimeternya ya dituliskan. Baru kemudian nanti dituliskan hasil pembulatannya ke sentimeter terdekat. Nah, itu latihan yang harus kalian kerjakan berhubungan dengan pengukuran panjang dan pembulatan ke sentimeter terdekat. Kita lanjutkan ya. Yang kedua, tentang pembulatan hasil pengukuran berat. Nah, tadi kita berbicara tentang panjang, sekarang kita berbicara tentang berat. Nah, sama ya, kita akan cari tahu dulu alat ukurnya. Alat ukur berat adalah timbangan. Nah, adapun jenis-jenis timbangan ini ada banyak ya. Di sini contohnya ada timbangan pasar, timbangan duduk, timbangan digital, neraca, dan lain-lain. Sedangkan untuk satuan beratnya, kita akan menggunakan kilogram, gram, dan juga ons. 1 kg sama dengan 1000 gram. Kemudian 1 kg sama dengan 10 ons. Nah, nanti kita akan belajar ya bagaimana mengkonversi dari kilogram, gram, kemudian ke ons. Nah, kemudian untuk satuan berat baku sebetulnya ada banyak ya. Kita pelajari 3 terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Nah,
Selain aturan pembulatan sentimeter atau aturan pembulatan pengukuran panjang, di sini juga ada aturan pembulatan hasil pengukuran berat menggunakan timbangan dengan satuan kilogram dan gram. Bagaimana aturan pembulatannya? Kurang lebih sama ya. Yang pertama, jika kelebihan beratnya 500 gram atau lebih, maka dibulatkan ke atas menjadi 1 kg atau disebut dengan pembulatan ke atas. Yang kedua, jika kelebihan beratnya kurang dari 500 gram, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0 kg atau pembulatan ke bawah. Nah, kalau yang tadi kuncinya 5 mm, nah yang ini kuncinya adalah 500 gram. Jika dia 500 gram atau lebih, maka dibulatkan ke atas. Jika dia kurang dari 500 gram, maka dibulatkan ke bawah ya. Ingat-ingat. Sekarang kita lihat contohnya. Nah, di sini Ibu ada contoh menimbang 4 buah jeruk ya. Kita lihat di sini, dari sini ke sini adalah 100 gram atau sama dengan 1 kilogram. Kemudian kita lihat ini jarumnya ya. Nah, jarumnya menunjukkan ke 2 kg dan 800 gram ya. Ini dihitung setiap ruas garis kecil ini dia beratnya 100 gram. Maka kita tuliskan berat 4 buah jeruk adalah 2 kg dan 800 gram. Dan di sana ada kelebihan berat yaitu 800 gram. Nah, kita lihat. Tadi ingat ya, kuncinya adalah 500. Jika dia lebih dari 500 gram, maka dibulatkan ke atas. Maka dibulatkan ke atas menjadi 1 kilo. Sehingga 2 kilo ditambah 1 kilo menjadi 3 kilo. Jadi berat 4 buah jeruk dibulatkan ke kilogram terdekat menjadi 3 kg. Nah, itu ingat-ingat saja kata kuncinya ya anak-anak. Sama dua-duanya angka 5. Namun untuk yang panjang itu kuncinya 5 mm, sedangkan untuk yang pengukuran berat kuncinya adalah 500 gram. Selanjutnya kalian kerjakan latihan soalnya ya. Silahkan tuliskan hasil pembulatan ke kilogram terdekat pada tabel ini. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan nama-nama bendanya. Ada 5 buah wortel, 2 buah mangga, dan seterusnya. Kemudian hasil pengukuran beratnya sudah ada. Tugas kalian adalah tinggal menuliskan pembulatannya ke kilogram terdekat. Mudah bukan? Nah, itu materi kita pada hari ini. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan hubungi Ibu ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.